Selamat sore dan shalom buat semuanya. Kepada yang terhormat, Bapak dosen dan Ibu dosen kami. Sebelumnya perkenalkan nama saya Joy Diakonawitupulu dengan NIM 113220134 dari Prodi D3 Teknologi Informasi. Nah, kali ini saya akan mempresentasikan hasil eh, proyek PBD atau skill. Nah, untuk sebelumnya saya akan mulai dari bawah saja atau dari subquery-nya supaya waktunya sempat. Nah, di sini saya mencoba merannya. Tunggu sabar. Oke. Nah, jadi di sini dia cuma menampilkan 6. Nah, name-nya yang ada Kabupaten Barito Timur. Nah, query yang di sini ialah yaitu kita membuat sebuah perintah. Nah, sebuah perintah SQL ini di mana kita menggunakannya untuk mengambil data. Nah, jadi data yang diambil itu yaitu data dari CTS ini. Nah, dia akan melakukan beberapa operasi pembelian data, yaitu di select dan melakukan pengecekan kondisi yaitu di exist. Nah, exist. Nah, ini dia ya, and not exist. Nah, di sini kenapa saya menggunakan ini? Nah, ini tujuannya supaya query yang mau kita tampilkan ini yaitu menampilkan nama kota yang memiliki kecamatan dengan nama yang mengandung kata timur. Ini ya. Yang atau ini nih dia. Ambil kata timur. Namun tidak memiliki kecamatan dengan nama yang mengandung kata barat. Ya. Nah, dan di sini untuk mengambil data dari situs ini dan dengan menampilkan kolom name-nya dan memberikan alias C nih untuk tabel CTS ya. Di sini menggunakan kondisi where supaya dapat mencarinya. Ah, yang terdiri dari sub dan subkondisi. Yang pertama menggunakan perintah exist untuk memeriksa apakah ada data dalam tabel subdistrik. Nah, jika memenuhi kondisi ini, kondisinya yang di bawah ini. Nah, city pada tabel subdistrik ini sama dengan ID kota pada tabel CTS. Nah, nama kecamatan dari tabel subdistrik. Nah, dengan menggunakan perintah not exist ini untuk memeriksa. Nah, ini untuk memeriksa apakah tidak ada data. Jadi diperiksa dulu dari tabel subdistrik supaya dia memenuhi dari subdistriknya itu. Nah, maka city ID ini pada tabel. Nah, maka city dari tabel ini sama dengan ID kota pada tabel CTS. Nah, nama kecamatan tabel subdistrik mengandung kata barat. Nah, makanya query hanya ingin menampilkan nama kota, maka digunakan perintah sales name. Ini. Makanya kita cuma menggunakan sales name. Karena kita cuma ingin mencari namanya doang. Nah, untuk mengambil namanya doang ya. Nah, untuk memilih nama kolom ini. Nah, dengan melakukan ini, yang kita run ini, di sini dia akan menghasilkan tabel satu kolom, yaitu namanya name, yang ini. Oke, kita akan lanjut di nomor 4. Nah, oke. Nah, di sini dia menampilkan name dan city count. Nah, setelah sini kita akan mengambil dari province dengan name. Nah, dan dia akan mengcount cities yang atau di tabel ID. Nah, tapi sebelumnya dia akan mengganti menjadi city count. Nah, dia akan mengambil itu dari from province. Nah, setelah itu dia akan melakukan left join di mana dia on kan cities dari province ID satu ya sama dengan province ID. Nah, setelah itu dia melakukan left join. Nah, jadi untuk mengambil data dari tabel province dengan menampilkan kolom name ini, nah, dia akan melakukan operasi join dengan tabel cities dan menggunakan kondisi cities province ID. Nah, saat provinsi yang berarti hanya data kota yang memiliki hubungan. Nah, dengan provinsi yang akan diambil, pada saat yang sama, query menghitung jumlah kota. Nah, dia akan menghitung jumlah kota yang ada di sini. Dia menggunakan fungsi count. Nah, untuk count city ID, dia akan memberikan city count. Nah, seperti yang saya bilang tadi. Nah,
dia akan melakukan operasi join. Nih, join lagi dengan subquery yang untuk mengambil data dari tabel subdistrik. Nah, dia akan mengambil data dan mengambil data lagi. Nah, subquery tersebut dia akan melakukan perhitungan jumlah kecamatan. Setiap kota menggunakan fungsi count atau ID dan mengelompokkan hasil perhitungan tersebut berdasarkan di ID kota city. Kemudian, query ini query utamanya ini yang ini ya, melakukan join dengan subquery menggunakan kondisi subdistrik. Nah, di sini saya membuat ini, menerapkan ininya ya. Nih, menerapkan kondisi ini itu di mana kita menggunakan where. Nah, where subdistrict count, subdistrict count atau lebih besar daripada 3, yang berarti hanya data kota yang memiliki lebih dari 3 kecamatan. Nah, jadi jika kota itu memiliki 3 kecamatan, nah dia akan yang ditampilkan. Setelah itu dia akan mengelompokkan hasil data itu ke dalam group by province ID. Nah, oke, kita akan lanjut nomor 3. Ini ya. Oke, langsung. Nah, ya, ini nomor 3-nya ya. Kita melakukan sales name. Sales name dari provinsi ID atau berganti sebagai P. Nah, dia akan melakukan where 1000 nih. Nah, ini saya menggunakan 1000. Oke, langsung saja. Untuk tabel provinsi kolom ID dan name digunakan. Nah, di sini untuk tabelnya CTS dan kolom provinsi ini provinsinya kita gunakan untuk melakukan join antara tabel provinsi dan CTS. Nah, pada subquery ini, nah ini terdapat perbandingan dengan nilai 1000. Nah, perbandingan ini dilakukan untuk memfilter provinsi-provinsi yang memiliki jumlah. Nah, di kota di bawah atau sama dengan 1000. 1000, maksudnya 10.000. Nah, secara umum nilai 10.000 dapat dianggap sebagai ambang batas atau standar minimum jumlah kota yang diharapkan. Nah, dalam sebuah provinsi ini dengan kata lain, provinsi yang memiliki jumlah kota yang lebih sedikit dari ambang batas ini batas ini ya. Ah, jadi provinsi ini mungkin dianggap memiliki tingkat perkembangan. Oke. Makanya nilai 1000 ini kenapa saya buat nilai 1000? Karena ini dianggap kita memiliki nilai acuan gitu, yang untuk dipilih berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu seperti pertumbuhan penduduk dan lain-lain. Pokoknya nggak tahu kenapa ini kayaknya saya lebih menyarankan untuk menggunakan ini. Oke, saya lanjut nomor 2. Nah, di sini dia ada tabel system dan smells subdistrict. Nah, oke. Langsung saja di nomor 2. Nah, ini pemilihan dalam seleksi name, city name. Nah, jadi dia akan mengambil dari 2 tabel cities dan tabel subdistrict. Nah, untuk setiap barisnya pada data ini, yang tabel setiap query tersebut akan menampilkan name. Nah, dia akan menampilkan name, nih, city name ini. Nah, dan subdistrict dengan nama name terpendek, yaitu smash subdistrict. Yang ini. Nah, untuk mendapatkan subdistrict ini, nah, saya ini membuat subquery yang untuk yang kita gunakan pada kolom yang dikeluarkan. Nah, ini. Oke. Nah, di sini saya mengambil yaitu yang terpendek ya. Subquery yang kita akan pilih subdistrict dengan name terpendek dari kota yang sama dengan baris saat ini pada table CTS-nya. Nah, di join kita ini menggunakan city ID. Dengan menggunakan ini fungsi dari order by length. Nih, order by length as limit. Nah, untuk membatasinya. Jadi untuk hasilnya ini dia akan menampilkan setiap kota dan subdistrict dengan nama terpendek dari setiap kota. Seperti ini. Oke, kita akan lanjut ke nomor 1. Nih. Nah,
di sini eh dia mengambil slash cname dan mengcount atau mengganti nama, tapi dia akan mengcount dulu ya. Nah, dia akan mengganti namanya dengan num subdistrict. Nah, di sini from-nya itu CTS C, yaitu dia akan menjoin subdistrictnya. Nah, oke. Nah, jadi untuk membatasi jumlah data yang ditampilkan, nah, di sini kita akan menggunakan having. Ya, mungkin ini sangat familiar ya buat untuk kita semua. Nah, jadi saya menggunakan having count atau lebih besar daripada R. Nah, jadi di sini berarti kita hanya menampilkan kota-kota yang memiliki jumlah subdistrik tertinggi gitu. Nah, saat itu kita kemudian data ini diurutkan gitu. Jadi berdasarkan jumlah subdistriknya, yaitu order by count. Oke. Nah, dan dibatasi hanya untuk menampilkan 5 data pertama atau limit. Nah, karena kita kan sebelumnya kita limit nih. Nah, dia jadi cuma menampilkan 5 data pertama. Nah, seperti ini Kabupaten Yuki atau aduh, apa nih ya? Yahukimo. Oke, kita akan lanjut mungkin seperti itu. Saya akan membacakan yang mungkin agak familiar ya. Nah, di nomor 10 ini taruh dulu. Nah, dia ini. Oke. Jadi di sini ada data, subdistrict name, city name, province name. Ya, di situ sih. Oke, langsung saya jelaskan saja. Nah, di sini beroperasi ini double subdistrict ini. Nah, ini. Dia cuma mengganti nama dong ya. Oke, langsung aja ke from. Nah, di from ini subdistrict atau mengganti kata S. Nah, dia akan melakukan left join kepada cities as si on. Nah, jadi pada operasi join pertama, tabel subdistrict ini dijoin dengan tabel cities, dia menggunakan kolom city ID. Nah, kemudian pada operasi join pada tabel cities di join ini dengan tabel province menggunakan kolom province ID. Nah, dengan hasilnya itu, dia akan melakukan operasi yang dimana dia akan seleksi dengan menggunakan where. Nah, di sini. Where itu kayak sebenarnya apa ya? Mensaring gitu ya. Nah, dia akan kayak memfilter gitu. Oke. Nah, dia akan menampilkan hanya baris yang memiliki nilai yang tidak nul. Nah, jadi kalau nggak nul dia akan ini dia akan menghasilkannya. Nah, pada tabel name ini dari tabel subdistrict. Nah, oke, langsung saja ke nomor 9. Sepertinya waktu kita udah mulai habis. Nih, seperti ini juga. Nah, sini kita hanya menggunakan 2 inner join untuk menggabungkan 3 tabel. Nah, berdasarkan subdistrict, CTS, dan provinsi. Bukan berdasarkan CTS. Sedangkan CTS ini provinsi digabungkan berdasarkan nilai provinsi. Nah, seperti ini. Nih, oke, langsung ke nomor 8. Oke, sudah ini muncul ya. Oke, nah, sini query yang ini di sini dia akan menghasilkan output yang berupa kolom city name berisi nama kota, kolom mail smash berisi nama. Jadi pada baris ini dia melakukan pemilihan kolom name dari tabel CTS data atau alias dengan city name. Nah, pada baris yang ketiga nih atau baris kedua, dia di sini didefinisikan gitu ya. Dari tabel nih, dia akan scan itu CTS. Oke, langsung nomor 7. Ini waktu kita sudah mulai habis. Seperti ini. Oke, mungkin sini aja. Ini hasil dari saya run itu mengisi datanya. Oke, sekian terima kasih. Jika ada pun perkataan saya yang salah, saya minta maaf sebesar-besarnya. Selamat sore buat kita semuanya.